Ibu. Kita mulai aja, kasihan Kang Aldi udah on time nih. Kita menghargai yang on time ya. Nanti insya Allah perkuliahannya di record juga, jadi teman-teman bisa pelajari ulang ya materinya. Oke, share screen dulu sebentar. Kang Raffi Aldi sudah selesai? Sudah pulang kerjanya? Belum Bu, masih di tempat kerja Bu. Oh, masih tempat kerja. Di RTI bukan sih? Iya Bu, di RTI. Oke. Salam buat Pak Yusi ya dan Ya. alumni di sana. Iya siap. Banyak. Ya, hari ini di mata kuliah analisa keputusan, kita akan lanjutkan ya materinya tentang persoalan keputusan dengan ketidakpastian tanpa probabilitas dan juga ada pembahasan dengan probabilitasnya juga sedikit ya. Oke, mau tidak mau Kang Aldi mohon dibantu ya pimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini lancar. Baik Bu, sebelum melaksanakan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan berdoa selesai Bu. Ya, terima kasih ya. Semoga dimudahkan dalam memahaminya dan juga dimudahkan cara penyampaiannya. Ya. Oke, jangan lupa mengisi presensi. Tadi saya lihat ada 4 orang yang sudah mengisi presensi, yang lainnya silahkan mengisi presensi. Juga tolong dibantu untuk konfirmasi kehadiran dosennya ya di Litera dan sesuai atau tidak sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan di awal perkuliahan. Oke, masih ada yang bergabung sambil menunggu kita jalan aja ya gasken. Nah, pertemuan kedua tentang persoalan keputusan dengan ketidakpastian tanpa probabilitas ya. Jadi di sini ada tujuan yang harus dicapai setelah perkuliahan hari ini. Diharapkan nantinya teman-teman bisa ya menerapkan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian tanpa menggunakan probabilitas dan juga ada probabilitas ya. Secara mandiri berarti nanti ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Untuk submaterinya pengantar ya, pengantar tentang pengambilan keputusannya, lalu ada keputusan beresiko dengan probabilitas. Kita akan belajar expected monetary value dan juga expected opportunity loss ya. Penerimaan dan juga meminimalkan kerugian lah. Yang ketiga ada metode-metode yang untuk keputusan dengan ketidakpastian tanpa probabilitas ya ada 4. Ada 4 yang akan kita pelajari mulai dari kriteria pesimisme, optimisme, minimax, regret, ada kriteria Harwich, juga kriteria Laplace. Tapi untuk yang kedua insya Allah mudah ya. Yang pertama perlu ini sih, perlu konsentrasi lebih dulu nih. Walaupun di akhir-akhir mau buka puasa ya, tetap semangat ya teman-teman. Bismillah lah bisa. Oke, jadi keputusan itu kan hasil ya, ataupun kesimpulan dari yang kita ambil dari berbagai alternatif permasalahan yang ada, keputusan yang ada ya. Nah, di sini ada 4 kategori pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan dengan kepastian. Kalau yang pertama ini sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi hasilnya itu dari setiap pilihan bisa diketahui dengan pasti ya. Konsekuensinya dapat ditentukan juga. Jadi tanpa ada perhitungan, ada pertimbangan pun kita bisa langsung memilih alternatif tersebut. Tidak ada kira-kira mana ya yang harus dipilih enggak. Jadi di sini langsung hasilnya pun diketahui, konsekuensinya juga diketahui. Yang kedua itu untuk keputusan ketidakpastian tanpa probabilitas. Nah, kalau yang kedua hasilnya itu tidak pasti, tapi nilai probabilitasnya juga tidak ditentukan ya. Tidak bisa diprediksi berapa sih peluang dari masing-masing ketidakpastiannya. Kalau yang ketiga, ketidakpastian dengan probabilitas. Hasilnya tidak pasti, tapi nilai probabilitasnya bisa kita prediksi atau bisa ditentukan ya. Yang keempat, ini keputusan berisiko dengan probabilitas. Nah, hasilnya tidak pasti, informasi yang diperoleh juga terbatas, dan probabilitasnya dapat ditentukan. Kita akan bahasnya yang ini,
keputusan beresiko dengan probabilitas dan juga keputusan ketidakpastian tanpa probabilitas ya. Untuk yang ini bisa sudah terwakili oleh kedua yang akan kita bahas ini. Yang pertama kita akan bahas tentang yang beresiko dulu dengan probabilitas. Nanti di sini ada istilahnya expected monetary value dan juga expected opportunity loss ya. Perbedaannya kalau di sini kita memaksimalkan ya payoff yang ada, jadi pilih yang paling besar. Kalau yang di opportunity loss kita meminimalkan kerugian. Jadi ya meminimalkan kerugian. Jadi pilih mana yang lebih rendah atau kecil seperti itu. Ada dua yang perlu kita pahami. Nah, untuk yang namanya probabilitas pasti ada teori peluang. Teori peluang itu totalnya harus sama dengan 1. Berapapun peluang, misalkan peluang kriteria A ada 30%. Berarti sisa kriteria yang lainnya itu ketika dijumlahkan harus sama dengan 1 ya. Ini gampanglah teori peluang yang kemarin ya. Nah, ada dua tadi istilah, ada nilai harapan payoff atau expected payoff-nya. Ada juga nilai kesempatan yang hilang atau opportunity loss. Nah, di sini ya. Oke. Jadi kalau yang di sini, yang di nomor 1 itu memilih alternatif dengan nilai harapan atau payoff-nya itu yang terbesar, atau nilai harapan kekalahannya terkecil. Ya. Kalau yang kedua, yang hilang ya. Jadi kita pilih mana yang terkecilnya dari yang opportunity loss, dari payoff yang ada. Jadi kita bisa mengambil keputusan atau mengambil alternatif mana yang terbaik berdasarkan nilai dari expected value-nya dan juga expected opportunity loss. Masing-masing contohnya nanti kita akan bahas ya. Oke, ya. Untuk expected value kita gunakannya ada nilai EMV kalau ya ada istilahnya EMV ya expected monetary value ya di sini. Jadi kita tentukan atau hitung EMV-nya atau EV ya bisa disebutnya EV. Tapi kalau yang merugikan itu yang harus kita hitung ada IOL ya expected opportunity loss-nya. Tahapan-tahapannya secara garis besar sih semuanya ada 4 ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi alternatif apa saja yang memungkinkan dari permasalahan tersebut ya. Kedua, menduga berapa peluangnya atau probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasilnya atau payoff tadi ya, payoff untuk semua alternatif yang ada. Keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Nah, yang keempat ini bisa pakai dua metode tadi. Metodenya yang untuk nilai expected value dan juga EOL ya, expected opportunity loss. Tuh. Tapi secara garis besar inilah tahapan untuk pengambilan keputusan dengan resiko. Oke, nanti akan ada matriks ya, akan ada matriks keputusan ya seperti ini ya. Ya, jadi yang ke bawah ini, kolom ke bawah yang pilihan ini adalah alternatifnya. Ada berapa alternatif dari permasalahan yang ada ya. A itu alternatif yang akan dipilih. Kalau N ini adalah ketidakpastian yang dihadapi pada tiap-tiap alternatif ya. Ini berapa ketidakpastiannya. Kalau yang P itu probabilitas pada tiap-tiap ketidakpastian ini ya. Masing-masing ini ada peluangnya nih, ada peluangnya ya. Oke, kita buatkan matriks keputusan dengan probabilitas. Oke, rumusnya untuk yang pertama dulu. Yang pertama nilai harapan ya atau expected value itu rumusnya nilai payoff-nya. Payoff-nya dikali probabilitas dari setiap peristiwa ya, dari suatu peristiwa. Cukup simpel rumusnya, tinggal dikalikan dengan probabilitasnya ya. Langsung ke contoh aja biar paham ya. Misalkan ada ingin mengambil keputusan nih, saham mana yang harus dibeli. Ada tiga pilihan, saham A, saham B, dan saham C. Nah, masing-masing nilainya itu ada dua ketidakpastiannya, ada dua kondisinya dalam kondisi yang baik dan juga ada di dalam kondisi yang buruk. Probabilitasnya sama-sama 50% ya dalam kondisi baik maupun kondisi buruk ya. Kita harus misalkan disajikan seperti ini. Ya, dituliskan tabelnya ya, tabelnya. Misalkan yang saham A.
nilai ini diperoleh dari hasil observasi kita atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, atau kalau mau saham ya, bisa tanya-tanya ke teman yang sudah pengalaman lah di saham tersebut, di tiap-tiap sahamnya. Kita asumsikan saham A kalau dalam kondisi baik adalah penerimaannya segini keuntungannya ya. Tapi kalau dalam kondisi buruk sekian. Yang B juga sama, lebih besar dari yang A ya. Tapi pada kondisi buruk dia lebih rendah. Yang C paling besar ternyata di antara ketiga saham ketika kondisinya baik ya. Kalau buruk paling rendah. Nah, di sini ini adalah ketidakpastiannya, yang ke bawah adalah alternatifnya. Nah, di dalam ketidakpastian masing-masing dituliskan probabilitasnya. Karena di sini probabilitasnya 50% berarti 50% baik dan 50% buruk. Berbeda lagi kalau cuma dinyatakan ketika kondisinya baik itu 30% misalnya. Berarti kondisi buruk adalah sisanya atau 1 dikurangi 30%. Berapa? 70%. Nah, kita membutuhkan kolom bantu ya, ada perhitungan IMV dan juga total nilai IMV-nya. Seperti ini. Kalau dari tabel ini, kira-kira mana yang paling menguntungkan? Kira-kira mana yang paling menguntungkan? Sebelum kita hitung ya. Udah bisa langsung diputuskan belum? Bisa langsung memilih belum? Gimana cara menghilangkan ini? Halo? Ini ada yang chat. Belum. Belum ya, masih susah ya. Karena ada sih yang paling tinggi ini nih, kayaknya sih yang C misalnya. Tapi masih masih perkiraan ya. Untuk kondisi pastinya kita pakai expected monetary value. Kita hitung EMV-nya. Mana nih? Masing-masing ya. Jadi untuk perhitungan IMV-nya adalah tinggal dikalikan tiap probabilitasnya. Berarti yang ini dalam kondisi baik 444 dikali probabilitasnya ya. Tinggal ditambahkan dengan kondisi yang buruknya. Juga dikalikan dengan probabilitasnya ya. Ternyata untuk yang saham A itu totalnya adalah sekian, 361111. Kalau yang B juga sama caranya. Yang payoff di kondisi baik dikalikan dengan probabilitasnya ditambah payoff pada kondisi buruk dikali probabilitasnya ya. Masing-masing tuh dikalikan dengan probabilitasnya. Tuh. Kalau dari nilai EMV kita lihat mana yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi. Paling tinggi ternyata yang saham C. Berarti kita harusnya memilih atau membeli saham yang C karena nilai EMV-nya tertinggi. Seperti itu. Untuk yang expected monetary value, intinya payoff-nya dikalikan dengan ini ya, rumusnya. Payoff-nya dikalikan dengan probabilitasnya. Lalu nanti pilih mana yang paling tinggi di antara ketiga alternatif ini. Paham ya yang EMV? Contoh lainnya yang EMV nih. Misalkan mau jualan koran. Jualan koran modalnya harga belinya itu Rp200. Kalau dijual harga korannya 350.000. Nah, untuk koran yang tidak laku di waktu sore hari tidak memiliki harga, artinya tidak ada kerugian. Kita tidak perlu mengembalikan juga ya. Tidak ada denda lah. Nah, dari catatan penjualan, misalkan probabilitas koran yang laku setiap harinya adalah seperti ini. Ada 4 kemungkinan. Kalau yang pertama itu, kemungkinan pertama lakunya 10 eksemplar. Itu ternyata terjadi sebesar 10% lah. Ya. Kalau lakunya 10% laku untuk 10 koran. Kalau laku yang 50%, probabilitasnya 20%. Lakunya 100 eksemplar, probabilitasnya 30%. Terjual 150 eksemplar, probabilitasnya 40%. Jadi selama ini dia jualan, paling banyak itu lakunya di 150 eksemplar ya. Probabilitasnya 40, paling banyak 40-30 lah. 100 sampai 150, jarang lah yang laku 100 setiap harinya. Okay.
Dari ini kita ingin mengetahui berapa sih yang harus dibeli setiap harinya supaya penjual koran itu bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Kalau untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, pakainya yang expected monetary value. Jadi kita hitung payoff-nya ya. Karena ini belum diketahui payoff-nya, jadi kita hitung payoff-nya dulu, baru kita tentukan nilai IMV-nya dan ditotalkan, gitu ya. Cara menghitung payoff-nya seperti ini. Berarti ada harga beli korannya ya, harga jual korannya. Nah, kita harus cari keuntungan di tiap-tiap pembelian, tiap-tiap eksemplar koran yang terjual berarti. Oke, contohnya yang kita hitung yang pertama. Nah, bisa dilihat dari sini ya, cara untuk menghitung. Kalau untuk menghitung keuntungan berarti rumusnya apa? Keuntungan, laba. Untuk menghitung keuntungan rumusnya apa? Ini soalnya tidak tertera nih di rumus. Oh, ada nggak yang ngechat? Halo? Supaya paham nanti ini dari mana nih dapat 1.500 ya? Dapat 7.500 dari mana? Ini nggak ada yang menyimak nih. Untuk keuntungan deh, keuntungan ya. Laba yang diperoleh rumusnya apa? Kalau kita ingin menghitung laba. Biasanya ada, nggak, kalau nggak ada yang menyimak, sudah ini kuliahnya nih. Halo. Total pendapatan dikurang total pengeluaran, Bu. Nah, itulah. Thank you, Teresa. Berarti masih ada yang nyimak nih. Total pendapatan dikurangi total modal ya. Total modalnya. Soalnya nggak bakal, saya nggak mau lanjut dulu sebelum ada yang jawab nih. Walaupun ini rumusnya simple sih ya, simple. Cuma kita harus tahu bagaimana cara menentukan payoff-nya. Namanya juga keuntungan ya, payoff-nya. Simple sebenarnya. Nah, ini ada beberapa alternatif yang koran yang harus kita pilih kita beli tiap harinya. Ada 10, 50, 100, dan 150. Untuk yang di samping ya, di samping ini adalah probabilitas pada setiap penjualannya. Kalau terjual 10 ya, itu probabilitasnya 10%. Kalau terjual 50, probabilitasnya 20%. Terjual 100, 30%, 150 itu 40% ya. Koran yang laku. Kalau ini pembelian, kalau ini yang jumlah yang lakunya. Gitu. Oke, untuk yang pertama kita cari payoff yang ketika kita beli 10, semuanya habis. Berarti terjualnya 10. Berarti keuntungannya berapa? Payoff-nya berapa? 1.500 itu dari ini ya. Ketika terjual 10 dikalikan dengan tadi harga jual korannya 350, baru dikurangi dengan harga modalnya ya. Modalnya 10 dikali 200. Nanti silakan hitung nih berapa nih. 3.500 ya dikurangi 2.000, berarti hasilnya ada untung 1.500. Oke, 1.500. Terus kalau kita beli 10, yang terjualnya 50. Itu mungkin tidak. Kita beli korannya 10 nih, terjualnya 50 ya. Kondisi ini kan tidak mungkin karena kita belinya aja 10 gitu. Terjualnya 50, berarti payoff-nya itu sama semuanya. Payoff-nya adalah 1.500 semuanya nih, 1.500, 1.500 gitu. Oke. Yang
Untuk yang kita beli 50 misalkan terjualnya 10. Kalau beli 50 terjual 10 ternyata minus ya, malah rugi nih. Untuk 10 yang terjualnya 50 yang ini nih. Kita belinya untuk pendapatannya nah 3.500 dikurangi yang ini 10.000 berarti ya. Jadi minusnya 6.500. Kita bukan untung malah rugi kalau terjualnya 10 tapi kita belinya 50. Nah, kalau kita belinya 50, terjualnya 50 berarti yang ini. 50-nya terjual dan 50-nya modal. Jadi ada untungnya 7.500. Selanjutnya semakin ke atas itu disamakan dengan payoff yang setara ya. Jadi ketika terjual 50, beli 50 terjual 100 itu akan sama 7.500, 7.500. Karena tidak mungkin ketika kita beli 50 terjual 100. Jadi payoff-nya sama dengan yang ketika terjual 50 gitu ya. Jadi ini kenapa saya bedakan warnanya ya, karena tadi sesuai ini sumbu X dan sumbu X-nya ya, kolom X dan Y-nya. Gitu. Kalau kita beli 100 terjual 10 bakal rugi 16.500. Ini contoh-contoh perhitungannya. Kalau kita beli 100 terjual 50 masih minus. Tapi kalau kita beli 100 terjual 100 ada untung 15.000. Nah, seterusnya juga ini sama 15.000. Yang terakhir 150 nih. Kalau terjual 10 ya nambah-nambah minusnya, ruginya ya. Kalau terjual 50 masih rugi. Kalau kita beli 150 terjual 100 masih ada untung 5.000. Lumayan. Ya, masih ada untung 5.000. Terus kalau terjualnya semua nih, untungnya makin besar 22.500. Nah, kita akan hitung nilai EMV-nya. Ya, ini dapat dari mana? Tinggal dikalikan dengan probabilitasnya. Mana nih? Oke, kembali lagi ke rumus yang ini ya, payoff dikali probabilitas suatu peristiwanya. Oke, untuk yang expected value yang pertama nih, kalau kita beli 10. Kita beli 10 berarti yang ini 1.500 dikalikan 0,1 ya. Ditambahkan yang sampingnya juga, tambahkan semua dikalikan probabilitasnya. Ketika di total 1.500, yang ini 1.500 ya. Jadi jangan langsung ditotalkan ke kanan, tidak, tapi dikalikan dulu dengan probabilitasnya ya. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, ketika membeli 50, ada minus ya, minus 6.500 kali probabilitasnya ditambahkan seterusnya sampai ke samping, dikalikan dengan probabilitasnya. IMV-nya 6.100. Ketika beli 100, IMV-nya 8.000 sekian. Kalau beli 150, IMV-nya 5.350. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih seharinya yang harus kita beli ya, koran yang harus kita beli. Pilihlah nilai EMV yang paling tinggi ya. Pilih nilai EMV yang paling tinggi seperti itu. Jadi bagusnya ya, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang paling optimal itu setiap hari kita stok aja 100 gitu. Stok aja 100 korannya seperti itu ya. Jadi pilih yang alternatif ketiga. Oke, ini untuk latihan soalnya silahkan nanti teman-teman kerjakan kalau masih penasaran ya tentang expected monetary value ini. Selanjutnya kita bahas meminimalkan kerugian atau disebutnya expected opportunity loss ya. Expected opportunity loss. Kalau di sini kita malah menghitung selisihnya, selisih dari nilai terbesar dengan nilai yang masing-masing kriteria seperti itu. Jadi untuk meminimumkan kerugian, kita pilih nilai yang paling minimum atau nilai yang paling kecil. Nah, di sini ada langkahnya. Jadi hasil yang terbaik atau yang tertinggi itu di setiap kejadian diberi nilai 0. Ya. Tapi nilai yang lainnya itu adalah selisih dari nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Oke, persamaannya sama seperti yang tadi, dikalikan dengan probabilitas di kejadiannya. Oke, dari contoh yang tadi kita akan hitung expected opportunity loss-nya atau kehilangan ya, resiko kehilangan yang paling rendah. Ini langkah-langkahnya, ini adalah persamaannya ya. Kalau dari sini kita tentukan
di tiap-tiap ketidakpastian ya dalam kondisi baik dan buruk itu mana yang paling tinggi. Pada kondisi baik paling tinggi kan ini ya, yang C. Pada kondisi buruk yang A, 200 sekian. Nah, yang paling tinggi ini diberi nilai 0. Diberi nilai 0 ya, jadi seperti ini. Tuh. Jadi yang paling tinggi yang C ini diberi 0, dan yang A ini paling tingginya diberi 0. Yang lainnya gimana? Yang lainnya adalah selisih. Selisih dari yang ini dikurangi dengan yang 444, berarti nilai payoff-nya adalah 1.000.000 sekian nih untuk yang A. Dalam kondisi baik ya. Dalam kondisi yang B, dalam kondisi baik berarti selisih antara yang nilai tertinggi dengan payoff di B ya, di B kondisi baiknya. Jadi nilainya 400 sekian gitu. Yang kondisi buruk juga sama, berarti yang B ini selisih dari 277 dengan 162 ya, hasilnya 115 sekian. Yang C-nya juga sama, 277 dikurangi yang ini payoff-nya, payoff di C ya, hasilnya sekian. Baru setelah itu kita kalikan dengan probabilitasnya ya. Yang ini berarti perhitungan probabilitasnya dikalikan dengan yang probabilitasnya 0,5 masing-masing. Ditambahkan yang 0 dikali probabilitasnya. Jadi nilai LL-nya ini ya, nilainya sekian. Yang B jadinya 261, yang C 100 ribuan. Nah, kalau tadi di EMV kita pilih yang paling tinggi, kalau di IOL pilihnya yang paling rendah ya. Karena ini adalah selisih. Selisih berarti selisih kerugiannya ya. Kita pilih yang paling rendah, pilihnya yang alternatif 3 juga ya, alternatif 3. Ini kebetulan aja sama-sama alternatif 3 yang dipilih. Jadi nanti di tiap kasus itu bisa berbeda alternatif yang dipilihnya walaupun kasusnya sama misalnya. Bisa saja berbeda. Ini contoh yang dua-duanya sama-sama pilih yang C. Gitu. Contoh 2, oke. Ini juga sama nih. Caranya seperti yang tadi ya. Nanti teman-teman coba pelajari kembali ya. Payoff-nya sama langkahnya. Pilih yang paling besar payoff di tiap ketidakpastiannya ya. Kalau di sini di tiap situasi pasarnya lesu, normal, dan cerah. Masing-masing probabilitasnya berbeda nih. Ya, berbeda. Jadi kalau yang lesu paling tinggi kan 45.000 ya. Ini saya tandai hijau lah yang paling tinggi. Jadi di sini 0. Sisanya itu selisih dari nilai payoff-nya dengan yang tertinggi. Kembali ke tertinggi dengan nilai payoff-nya. Kalau payoff dengan nilai tertinggi jadinya minus nanti ya. Oke, baru dicari masing-masing nilai EOL-nya. Oke, pilih yang terakhir untuk yang ini juga. Pilih EOL yang paling kecil ya. Oke, bedanya kalau yang EMV tinggal dikalikan dengan probabilitasnya di tiap payoff ya. Kalau yang EOL kita harus tentukan dulu mana yang terbaik di tiap-tiap ketidakpastian. Lalu menghitung selisihnya ya dari yang terbesar itu dengan nilai payoff masing-masing di tiap ketidakpastian pada tiap alternatif. Ini contoh soal lagi ya, latihan soal, silahkan nanti dikerjakan hampir sama dengan yang sebelumnya untuk latihan aja. Baiknya sih ditulis ulang ya, di latihan lah untuk tahu ini dari mana. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dengan ketidakpastian tanpa probabilitas. Nah, ini lebih mudah dari kedua metode yang tadi. Ya, kalau tadi teman-teman sudah pelajari, sudah bisa, insya Allah yang ini untuk minimax regret dan juga Harwich akan mudah ya, karena menganut ke sana juga. Ya. Oke, yang ini tanpa probabilitasnya. Nih. Ada 5 ya, ada 5 metodenya. Ada kriteria pesimisme, optimisme, kriteria penyesalan atau meminimumkan penyesalan lah ya, minimax regret. Yang keempat kriteria Harwich dan kriteria Laplace. Nah, kalau yang pesimisme dibagi 2, ada maksimin, ada minimax. Kalau yang optimisme maksimax dan minimin. Kayaknya ini pernah belajar juga di OR ya. Maksimin dan minimax ini. Kita pelajari lagi di analisa keputusan, tapi lebih simple sih ya. Oke, pertama yang pesimisme dulu nih, ada maksimin dan minimax. Jadi kalau yang maksimin itu kita memilih hasil yang terbesar
ya, max. Memilih hasil yang terbesar dari hasil-hasil yang terkecil. Ya. Jadi kita urutkan dulu mana sih yang paling kecil di tiap kriteria, baru pilih yang paling besar dari terkecil tersebut. Kalau yang minimax kebalikannya, kita pilih yang paling kecilnya dari nilai-nilai yang terbesar. Ya, berarti kalau seperti metode yang tadi mah, maksimin itu adalah IMV-nya ya, pakai metode IMV. Tapi yang minimax metodenya IOL gitu. Karena kita pilih yang terkecil dari nilai-nilai yang maksimal. Oke, langsung aja ke contohnya ya. Contohnya ada 3 alternatif investasi, obligasi, deposito, dan properti. Ada 3 prospek pasarnya, ketika cerah, sedang, dan juga lesu. Ya, ini tanpa probabilitas, cuma ada diketahui informasinya seperti ini. Tidak ada probabilitas ketika cerah berapa persen, itu nggak ada ya. Kita akan hitung menggunakan kriteria maksimin. Oke ya. Maksimin itu berarti hasil terbesar di antara hasil-hasil yang kecil. Langkah pertama, mencari nilai minimum dari setiap alternatif keputusannya, masing-masing ya. Untuk yang alternatif D1 nih, nilai minimumnya ya. Ini adalah nilai payoff-nya nih, 200, 65, dan 15, berarti yang paling kecil adalah 15 ketika kondisi lesu. Di alternatif 2 juga sama. Pilih yang paling kecilnya adalah yang 40 berarti ya. Alternatif 3 paling kecilnya negatif 100. Gitu. Nah, dari langkah keduanya kita tentukan mana yang paling besar di antara yang kecil ini. Berarti pilihnya adalah alternatif yang kedua, karena paling besar ya nilainya 40. Di antara 15, 40, dan negatif 100. Nilainya 40. Seperti itu saja untuk metode maksimin dan minimax nanti ya, kita harus sortir. Kalau istilahnya disortir berarti mana yang paling kecil, terus kita pilih mana yang paling besar di antara yang kecil. Ini untuk maksimin. Deposito ya. Kalau yang minimax kebalikannya ya, minimax. Jadi kita cari nilai maksimum dari setiap alternatif keputusan. Untuk yang satu maksimumnya 200 nih. Yang alternatif 2 maksimumnya 175, yang 3 juga 250 ya. Nah, di antara yang maksimal ini kita pilih yang paling kecil. Paling kecilnya adalah yang alternatif 2 ya, 175 atau deposito. Sama-sama deposito sih. Oke, itu untuk kriteria yang minimax ya, yang pesimisme. Kita akan lanjut ke yang optimisme. Optimisme juga ada 2, ada maksimax dan juga minimin. Miniminus. Kalau maksimax ya memilih yang maksimal di antara yang paling besar. Terbesar di antara terbesar. Kalau yang minimin sebetulnya terkecil dari yang terkecil, tapi kita kan tidak mungkin memilih yang paling kecil ya. Keuntungannya, misal payoff-nya. Jadi nanti menganutnya ke yang minimax ya, minimax. Contohnya lagi masih yang sama nih, tapi kita pakai kriterianya maksimax. Maksimax. Berarti tentukan mana yang paling maksimal dan kita pilih yang paling besar di antara yang terbesar. Ya, di tiap alternatifnya. Kalau di sini kan 200, 175, dan 250. Paling besarnya adalah 250. Berarti alternatif yang dipilih adalah yang properti ya, yang 250. Kalau yang minimins ya, minimins itu sama dengan kriteria maksimin tadi ya, maksimin. Kita pilih yang terbesar di antara yang terkecil ya, di antara yang terkecil. Jadi ini yang terkecil ya, minimumnya adalah 15, 40, dan negatif 10, baru kita tentukan mana yang paling besar di antara yang ini. Pilih alternatif ya. Oke, kriteria yang ketiga ada minimax regret. Jadi meminimalkan regret itu apa ya? Regret itu penyesalan berarti ya, penyesalan. Jadi seperti konsepnya itu opportunity loss, EOL ya. Kita hitung selisihnya, tentukan mana yang paling tertinggi pada tiap ketidakpastiannya. Kayak rumusnya yang ini ya, V. V itu payoff-nya, payoff tertinggi, selisihnya. Selisih payoff tertinggi dengan payoff dari tiap alternatifnya berdasarkan situasinya.
Oke, dari ini, misalkan contohnya yang ini ya. Ada alternatif keputusan, apakah membeli sistem komputer yang kecil, sedang, atau besar. Ada dua kondisi yang tidak pasti. Kondisi tidak pastinya ketika permintaan jasanya tinggi dan ketika permintaan jasanya rendah. Ini pendapatan yang diperoleh ya masing-masing. Kalau tinggi dengan sistem komputer yang kecil diperoleh 12 juta misal. Ketika permintaan jasanya rendah cuma diperoleh 6 juta gitu ya masing-masing. Nah, kalau yang sistem komputernya besar, memang ketika permintaan jasa tinggi dia paling besar nih 20 juta. Terus ketika permintaan jasanya rendah malah minus 3 juta ya. Malah kita kebanyakan di perawatan misalnya di maintenance-nya. Kita akan pilih berdasarkan kriteria minimax regret. Jadi pilih mana yang paling terbesar dulu nih. Paling besar di permintaan jasa tinggi kan 20 juta ya. Jadi ini nanti yang akan dinolkan. Terus yang permintaan jasa rendahnya paling besarnya 6 juta. Nah, ini yang jadi titik awal ya untuk selisih 0 dan 0. Tuh. Jadi untuk yang pertama ini kita hitung nilai payoff dari EOL-nya dulu ya. Payoff-nya 20 juta yang terbesar dikurangi yang di alternatif ini 12 juta. Jadi payoff-nya 8 juta. Yang kedua juga sama ya, payoff-nya 5 juta. Yang ini 6 juta ya, 6 juta startnya. Berarti 6 juta dikurangi 2 juta nih. 4 juta. Yang ketiga juga sama, 6 dikurangi negatif ya. Negatif 3 juta, sorry ini berarti minus nih. Minus 3 juta, jadinya positif 9 juta. Oke, next, mencari nilai maksimum dari masing-masing alternatif. Tadi kan yang pertama alternatif 1 nih. Payoff-nya ada 8 juta, ada juga 0 nih. Maka yang maksimumnya adalah 8. Alternatif 2, 5 juta dan juga 4 juta ya. Jadi pilihnya yang 5 juta. Alternatif 3, 0 dan 9 ya. 0 dan 9. Jadi pilih yang 9. Kalau setelah ditemukan nilai-nilai maksimum ini, kita pilih nilai yang paling minimum dari maksimum. Ya, minimum dari maksimum. Berarti pilih yang alternatif 2 ya. Pilih yang alternatif 2 karena yang paling kecil adalah 5 di antara ketiga alternatif ini. Ini metode kriteria minimax regret sama dengan cara menghitung EOL. Jadi tentukan selisihnya ya. Next, kalau yang Harwich ini mirip seperti yang EMV ya, expected value-nya, expected value. Jadi dikalikan dengan ada namanya di sini istilahnya adalah koefisien Harwich-nya. Koefisien Harwich itu sama dengan peluang ya, peluangnya. Ini adalah rumusnya, alfa atau koefisien Harwich-nya dikalikan ini nilai maksimum ya, nilai maksimum dari payoff ya, dari alternatif keputusan ditambahkan dengan nilai payoff yang minimum untuk suatu alternatif keputusan. Jadi alternatif ininya adalah 1 min alfa ya, dikali minimum payoff-nya. Jadi kita di tiap alternatif itu mana yang tertinggi, mana yang terendah. Kalau yang tertinggi itu dikalikan dengan nilai alfanya, tapi kalau yang terendah dikalikan dengan alfa min 1 di tiap-tiap alternatif ya. Langsung aja ke contohnya nih. Contoh sama dengan yang metode minimax regret ya. Oke, kalau di alternatif pertama terbesarnya kan yang ini ya 12 juta. Kedua juga 15 juta. Yang alternatif ketiga terbesar 20 juta. Nah, berarti yang terbesar ini akan digalikan dengan nilai alfa atau koefisien Harwich-nya 0,6. Sisanya yang sebelah sini yang paling kecil itu dikalikan 1 min 0,6 berarti 0,4 ya. 1 dikali 0,4 seperti itu. Tapi kalau misalkan di alternatif 1 nih, tertingginya di bukan 6 juta misal yang ketika rendah itu 15 juta. Berarti yang dikalikan dengan nilai alfanya adalah yang 15 juta ini. Pokoknya bandingkan mana yang terbesar. Jika yang terbesar itu dikalikan dengan ini ya, koefisien Harwich-nya. Tapi yang terkecil itu 1 min alfa dikalikan dengan payoff-nya gitu. Ini kebetulan aja semuanya di sebelah sini, di yang tinggi nih ya. Ketika kondisinya berbeda, ini akan berbeda juga. Harapannya nanti teman-teman paham di sana ya. Oke, untuk alternatif yang pertama nih, tinggal dikalikan dengan probabilitas, bukan probabilitas sih, koefisien Harwich-nya ya, nilai alfanya. Berarti 12 juta karena dia tertinggi dikalikan ini, koefisien Harwich-nya 0,6 ditambah
sisanya 6 juta dikali 0,4. 0,4 itu adalah dari 1 min alfa ya. Pen bisa nggak sih? Nah, ini ya 0,4 itu dari 1 min alfa. Alfanya kan 0,6 ya. 1 min 0,6. Sorry, jelek. Lanjut. Oke, masing-masing diperoleh nilai payoff-nya ya. Nilainya 9,6, 9,8, dan 10,8. Kalau sudah, kita pilih yang paling besar ya. Paling besar di antara tiap kriteria. Jadi pilihnya yang membeli sistem komputer yang paling besar. Terakhir yang Laplace ya. Mohon ditahan sebentar ya. Yang Laplace itu sama sebetulnya ketika kita menghitung rata-rata ya. Jadi di sini ada N. N itu jumlah ketidakpastiannya, jumlah kolom tadi yang di samping, bukan jumlah kriteria ya, tapi jumlah ketidakpastiannya. Jadi ini rumus umumnya. Nilai ekspektasi yang dihitungnya itu dari 1 per N. N itu adalah jumlah ketidakpastiannya dikalikan dengan payoff-nya. Nah, ini rumusnya sangat mudah ya. Oke, dari kasus yang ini kita hitung menggunakan kriteria Laplace. Kriteria Laplace berarti N-nya ada 2 ya. 2 itu dari mana? 2 itu dari ini. Ada ketidakpastiannya itu permintaan jasa yang tinggi dan permintaan jasa yang rendah. Cuma ada 2 ya ketidakpastiannya. Ketika ada 3 ya N-nya juga 3. N-nya menyesuaikan dengan jumlah ketidakpastiannya. Ya. Jadi seperti rata-rata lah, 12 ditambah 6. Ini ya untuk kriteria 1. Jadi 9. Yang kriteria dulu juga sama. Lebih mudah sih, lebih mudah juga. Jadi kayak menghitung rata-rata kalau yang ini ya. Jadi pilihlah yang 1 kalau menurut kriteria Laplace ya. Kriteria Laplace. Oke. Oke, sudah selesai untuk materinya, teman-teman. Di sini saya jelaskan dulu sebelum diskusi ya. Ada tugas nanti, tugas mandiri. Di sini ada 4 alternatif nih. Ada 4 alternatif pengembangan, proyek pengembangan. Masing-masing ada 3 ketidakpastiannya ya. Ketidakpastiannya itu ada kondisi lambat, sedang, dan juga tinggi. Kondisi lambat, sedang, dan tinggi. Berarti ini tidak ada probabilitasnya ya, tanpa probability berarti yang ini. Jadi nanti ini dihitung berdasarkan 5 metode tadi ya, 5 kriteria tadi. Berdasarkan kriteria pesimisme ada maksimin dan minimax, terus yang optimisme ada maksimax dan minimin. Nanti masing-masing di sini diambil kesimpulan mana yang harus dipilih ya. Pasti tiap metode atau kriteria itu akan berbeda. Akan ada yang berbeda, it's okay, nggak apa-apa. Tidak harus semuanya sama ya. Karena tergantung kriteria yang ingin kita ambil tuh memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Terus ada juga perhitungan kriteria Laplace-nya, Harwich ya, alfanya ditentukan di sini 0,65 untuk yang Harwich, dan untuk minimax regret. Berarti ini contoh yang EOL sebetulnya ya. Kalian menghitung yang EOL itu untuk tugas nanti pertemuan sekarang ya. Baiknya langsung dikerjakan karena masih fresh teorinya ya, materinya. Tapi silakan nanti teman-teman lengkapi untuk pertemuan ketiga. Ada yang ingin ditanyakan? Kita bisa diskusi. Rama, Willy, Resa, coba saya lihat di literatnya ya. Ya? Sementara cukup, Bu. Cukup ya. Sebentar, saya cek presensi dulu. Siapa tahu belum. Resa, Nadir, Rama hadir? Rama ada ya? Rama ada, Willy belum. Jadi saya hadirkan, nggak apa-apa lah, lagi baik. Tapi yang lainnya yang tidak hadir di sini tidak saya presensikan ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita harus siap-siap buka puasa ya teman-teman. Terima kasih, mohon dipelajari kembali materinya dan mulai dikerjakan latihannya ya, dan juga tugasnya. Insya Allah nanti bisa paham melalui latihan soal itu. Ya, bukan ingin menambah beban kalian, enggak, tapi harapannya kalian bisa paham. Walaupun ketika kita perkuliahan ya semuanya tidak standby ya.
Tapi ya untuk bagaimana caranya untuk paham ya ada latihan gitu ya. Mohon dipahami teman-teman. Terima kasih, selamat berbuka puasa bagi yang puasa ya. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Berarti ini terakhir kita ya pertemuan hari ini ya. Next libur soalnya. Udah mulai libur, lumayan ya panjang ya. Di akhir berarti ya, mohon maaf lahir batin juga nih, kesempatan lah nanti. Masih jauh sih nggak apa-apa ya. Ya, mohon maaf dan juga salam untuk keluarga di rumah jika teman-teman mudik ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.